Morbidelli beberkan tantangan yang akan muncul di Valencia. Kejuaraan dunia MotoGP 2020 kini hanya menyisakan 3 seri balapan lagi. Menurut pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, melaju di sirkuit Ricardo Tormo tersebut akan menjadi hal yang rumit. Pasalnya, lintasannya terbilang sempit, sedangkan motor balap MotoGP memiliki daya yang besar. Maka dari itu, ia khawatir tak bisa melaju dengan leluasa. Selain itu, jika tidak berhati-hati, resiko kecelakaan juga cukup besar, entah karena bersinggungan dengan pembalap lain atau terlempar keluar lintasan. Valencia bisa menjadi sirkuit yang rumit saat mengendarai motor MotoGP. Karena sempit dan motor MotoGP memiliki begitu banyak tenaga di lintasan yang sempit dibandingkan dengan kategori lain, kata Morbidelli. Kendati demikian, Morbidelli justru menyambut balapan di sirkuit Ricardo Tormo tersebut dengan antusias. Sebab anak didik Valentino Rossi itu memiliki kenangan menyenangkan kala berlaga di lintasan tersebut. Sirkuit Ricardo Tormo merupakan lintasan yang pertama kali digunakan Morbidelli saat terjun ke olahraga balap motor Grand Prix. Maka dari itu, kini sirkuit tersebut menjadi salah satu favoritnya. Tapi ini adalah tempat yang saya sukai, karena disitulah saya membuat langkah pertama saya ke olahraga motor roda besar di kejuaraan Spanyol, kata Morbidelli. Namun sayangnya, sejak Morbidelli naik ke kelas Premier pada musim 2018, pembalap berpaspor Italia itu belum pernah sekalipun mendulang poin di Ricardo Tormo. Pada gelaran MotoGP Valencia 2018 dan 2019, Franco Morbidelli selalu gagal finish. Gagal gantikan Rossi, Lorenzo tak jagokan Yamaha juara dunia. Jorge Lorenzo tidak memfavoritkan pembalap Yamaha untuk memperebutkan juara dunia MotoGP 2020. Meski berstatus sebagai pembalap tes Yamaha, Lorenzo lebih menjagokan pembalap Suzuki X-Star Joan Mir menjadi juara dunia. MotoGP 2020 tinggal menyisakan 3 seri balapan, dengan Mir hanya unggul 14 atas Quartararo. Sementara 2 pembalap Yamaha lainnya, Maverick Vinales dan Franco Morbidelli, menguntit di posisi ketiga dan keempat dengan jarak poin yang tidak terlalu jauh. Lorenzo yakin Mir memiliki peluang lebih besar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2020. Juara dunia MotoGP 3 kali itu menganggap Suzuki mempunyai sepeda motor yang lebih kompetitif. Favorit saya saat ini Joan Mir. Dia sangat solid dan Suzuki menurut saya memiliki sepeda motor paling kompetitif saat ini, kata Jorge Lorenzo. Lebih lanjut lagi, Lorenzo mengatakan Quartararo dan Vinales memiliki masalahnya masing-masing dalam usaha mengejar Mir di puncak klasemen. Sementara terkait Franco Morbidelli, Jorge Lorenzo tidak bisa memberikan komentar lebih banyak. Fabio Quartararo sempat menjadi favorit, tapi sekarang tidak lagi. Dia tidak punya penampilan yang konsisten. Maverick Vinales tidak menunjukkan apa yang orang-orang harapkan dari dia, termasuk saya. Franco Morbidelli sepertinya orang yang baik. Saya berharap dia meraih hasil yang bagus, kata Lorenzo. Pernyataan Lorenzo ini datang tidak lama setelah pembalap asal Spanyol itu gagal menggantikan posisi Rossi di MotoGP Eropa 2020. Yamaha lebih memilih pembalap superbike asal Amerika Serikat, Gareth Gerloff, sebagai pengganti Valentino Rossi. Andrea Dovizioso bakal tampil habis-habisan. Andrea Dovizioso menghadapi tantangan berat untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020 pada 3 balapan terakhir untuk Ducati. Ia mengatakan akan mencoba semua yang terbaik pada 3 seri balapan musim ini. Pembalap asal Italia itu tertinggal 28 poin di belakang Joan Mir dari Suzuki setelah hasil buruk pada 2 balapan di sirkuit Motorland Aragon. Pada balapan itu, Dovizioso gagal mencapai kualifikasi kedua pada kedua kesempatan dan kemudian mengumpulkan hanya 12 dari kemungkinan 50 poin. 2 balapan di Aragon sangat berat bagi kami. Kami berjuang keras dan tentu saja kami tidak mendapatkan hasil yang kami harapkan. Setelah sepekan libur, kami kembali ke trek dengan lebih banyak motivasi. Hanya ada 3 balapan tersisa dan kami tahu bahwa semuanya masih bisa terjadi,
kata Dovizioso. Keberuntungan Dovizioso cepat berubah musim ini. Setelah finish ke-11 di MotoGP Brno, ia berhasil memenangkan balapan di MotoGP Austria. Meski berkali-kali memperingatkan Ducati tidak cukup cepat dan terhambat konstruksi ban untuk memperebutkan gelar juara dunia, pembalap bernomor 04 itu menegaskan semua pembalap teratas masih berpeluang menjadi juara dunia. Sementara itu, kemenangan terakhir Ducati di Valencia adalah kemenangan Dovizioso pada lintasan basah pada tahun 2018. Tahun 2020, setiap Grand Prix memiliki kisahnya sendiri. Saya masih memiliki 3 balapan dengan Ducati dan seperti biasa, saya akan mencoba yang terbaik hingga akhir, kata Dovizioso. Rekan setimnya, Danilo Petrucci, yang juga akan meninggalkan Ducati setelah MotoGP Portugal, juga akan tampil habis-habisan di 3 seri tersisa sebelum pindah ke KTM. Kami fokus pada 2 balapan berikutnya di Valencia. Sirkuit Ricardo Tormo bukan salah satu trek balap ideal kami, tapi tahun ini rumit untuk membuat prediksi sebelum turun ke trek. Saya bertekad 3 balapan terakhir bersama Ducati ini akan menjadi kenangan positif bagi kami, kata Danilo Petrucci. Marc Marquez resmi absen di MotoGP Eropa 2020. Juara bertahan Marc Marquez resmi absen di MotoGP Eropa di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Tim Repsol Honda merilis Alex Marquez dan Steven Bradl sebagai pembalap di MotoGP Eropa. Kans Marquez membalap di seri ke-12 MotoGP musim ini tertutup setelah Repsol Honda mengumumkan 2 pembalap yang akan tampil pada akhir pekan ini. Lewat unggahan akun Instagram, Honda menampilkan Alex Marquez dan Steven Bradl dalam satu frame. Unggahan itu menandai keduanya akan membalap di MotoGP Eropa sekaligus meresmikan absennya Marc Marquez di seri tersebut. Dengan pengumuman tersebut, total Marquez absen dalam 11 balapan di MotoGP 2020. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu hanya tampil di seri pembuka MotoGP Spanyol, namun tidak menyelesaikan balapan lantaran mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan mengerikan itu juga, Marquez harus menjalani operasi humerus kanan yang hingga kini belum pulih. Bahkan, Honda sempat menyebutkan pemulihan Marquez berjalan sangat lambat. Meski demikian, dalam sepekan terakhir muncul rumor Marquez berpeluang membalap di MotoGP Eropa 2020. Isu itu sempat terbantahkan ketika Steven Bradl memberikan indikasi akan membalap di MotoGP Eropa. Musim ini membawa begitu banyak kejutan. Persaingan tim berubah dari minggu ke minggu, dari trek ke trek. Ini musim yang aneh. Catatan waktu lap biasanya sangat berdekatan. Anda tidak dapat memprediksi apapun, termasuk setelah kualifikasi hingga balapan keesokan harinya. Saya kira Valencia akan menarik dan mengasihkan lagi, kata Steven Bradl. Syarat agar Valentino Rossi bisa mentas di MotoGP Eropa. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, telah dinyatakan positif mengidap virus corona sejak 15 Oktober. Sayangnya, hingga saat ini, pembalap berjuluk The Doctor itu belum juga dinyatakan pulih. Hal ini tentunya sangat mengecewakan bagi Valentino Rossi, sebab ia sudah tidak sabar untuk bisa segera kembali ke lintasan balap. Terlebih, karena juara dunia 9 kali itu telah absen dalam 2 seri balapan sebelumnya, yakni MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel. Berikutnya, balapan akan dihelat di sirkuit Ricardo Tormo Valencia dengan tajuk MotoGP Eropa 2020. Rossi sejatinya sangat antusias menyambut datangnya balapan tersebut. Akan tetapi, hasil tes swab terbaru menunjukkan jika The Doctor masih positif corona. Tak ayal, hal ini mengecewakan Rossi karena ia merasa sudah menjalani hidup sehat dan melakukan karantina. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan dan sulit, tetapi harus diterima. Sayangnya kemarin, saya menjalani tes lagi dan saya kembali positif seperti semua tes sebelumnya, kata Valentino Rossi. Kendati demikian, bukan berarti kesempatan bagi Rossi untuk ikut serta dalam balapan akhir pekan ini sudah menghilang. Karena The Doctor masih bisa ikut serta dalam gelaran MotoGP Eropa 2020 seandainya dalam 2 tes swab berikutnya dinyatakan negatif. Untungnya saya mempunyai 2 kesempatan lagi untuk kembali ke jalurnya pada hari Jumat dan Sabtu.
Saya sangat sedih karena saya sebenarnya sudah merasa membaik. Saya tidak sabar untuk kembali ke M1 saya dan bergabung kembali dengan tim saya. Saya sangat berharap tes berikutnya akan negatif, karena 2 balapan yang dilewati sudah terlalu banyak, kata Valentino Rossi. Meski begitu, Yamaha tentunya sudah mempertimbangkan jika terjadi kemungkinan terburuk. Jika pada akhirnya Rossi masih dinyatakan positif dan tidak boleh ikut balapan, maka Yamaha akan menggantikan The Doctor dengan pembalap lain. Adalah Gareth Gerloff yang disiapkan Yamaha untuk menggantikan posisi Rossi jika masih berhalangan hadir pada akhir pekan ini. Gerloff merupakan pembalap Yamaha yang berlaga di kejuaraan dunia Superbike. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.